Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Tapi kali ini saya akan membahas trigonometri dasar dulu. Jadi mulai dari perbandingan trigonometri yang 6 itu, mulai dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, sama kotangennya dari sebuah segitiga. Nah, jadi trigonometri ini pasti menggunakan sebuah segitiga siku-siku. Nah, nanti ada beberapa istilah di segitiganya. Ada istilah depan, ada istilah samping, ada istilah miring. Nah, misalkan gini. Kita punya sebuah segitiga. Ini adalah sudut siku-siku. Maka nanti ada istilah depan, samping, miring. Di sini adalah tetanya. Ini adalah miringnya. Kalau yang ini adalah depan. Dan di sini adalah samping. Samping, oke. Nah, sekarang kan gini. Tapi kan segitiga yang kita temukan itu tidak selamanya bentuknya seperti ini. Mungkin ada yang terbalik, mungkin ada yang menghadap ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan seterusnya lah. Jadi ada beberapa definisi yang menggambarkan apa itu depan, miring, ataupun samping. Jadi gini, yang harus kita ingat dan kita ketahui bahwa yang disebut miring itu adalah depan sudut siku-sikunya, maka ini adalah miring. Yang kedua, yang disebut depan itu adalah depan tetanya, sudut yang diketahuinya, maka ini adalah depan. Maka sisanya adalah samping. Sebagai contoh yang lain, misalkan gini, kita punya sebuah segitiga. Ini sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini, siku-sikunya ada di sini, kemudian tetanya ada di sini. Berarti yang pertama cari miringnya dulu. Yang disebut miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya, maka ini adalah miring. Terus yang kedua, yang ada di depan tetanya, berarti ini kita namakan depan. Maka sisanya adalah samping. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus gini. Dalam sebuah segitiga siku-siku, waktu SMP juga pernah belajar, itu berlaku teorema Pythagoras. Andaikan ini kita namakan A, ini kita namakan B, dan ini kita namakan C, maka berlaku C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu adalah sisi miring, sisi terpanjang. Maka C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita punya rumus ini. Tapi nanti juga ada dari teorema Pythagoras itu dapat disimpulkan beberapa pasangan tiga bilangan yang sudah pasti. Nah, itu yang dinamakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu kalau kita sebutkan yang sering kita gunakan misalkan 3, 4, 5. Terus yang kedua 5, 12, 13, terus 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini adalah bilangan-bilangan yang sering kita gunakan. Nah, yang ujung, yang ini itu adalah sisi miringnya. Ini adalah sisi miringnya nih. Yang ini. Yang 3 atau 4 dan seterusnya itu adalah sisi penyikunya. Jadi boleh depannya 3, sampingnya 4, atau depannya 4, sampingnya 3, dan seterusnya. Yang jelas yang panjang itu, yang angka terakhir itu adalah sisi miringnya. Kemudian triple Pythagoras ini itu berlaku juga untuk kelipatannya. Misalkan gini. Kita punya sebuah segitiga siku-siku. Kemudian sisi miringnya adalah 10. Depannya itu adalah 8. Maka nanti sampingnya itu adalah 6. Kenapa 6? Karena ini asalnya dari triple Pythagorasnya yang 3, 4, 5. Ini sama dengan 5 dikali 2. Yang ini sama dengan 4 dikali 2. Berarti ini haruslah sama dengan 3 dikali 2. Ini kan sama-sama 2. Nah, berarti kan ini yang pakai triple yang kita gunakan adalah 3, yang ini 3, kemudian 4 dan 5 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke trigonometrinya.
Di trigonometri, di SMA itu ada 6 jenis, ada 6 perbandingan trigonometri yang dipelajari. Yang pertama adalah sin theta, yang kedua cos theta, yang ketiga tangen theta. Ini yang 3 dulu. Oke. Kita buat sebuah segitiganya. Kita punya sebuah segitiga dengan tetanya ada di sini, maka ini adalah miringnya, ini adalah depannya, dan ini adalah sampingnya. Kemudian kita kasih nama, kita kasih variabel saja. Samping misalkan kita namakan X, kemudian depan kita namakan Y, miring kita namakan R. Itu bebas, terserah. Mau dikasih variabel atau enggak juga enggak jadi masalah. Yang jelas sin theta itu adalah depan per miring, demi. Kalau cos theta berarti samping per miring atau sami. Tangen theta itu adalah depan per samping. Jadi kalau misalkan sin theta ada depan per miring, depannya kita namakan Y, miringnya kita namakan R. Nah, sekarang kita kasih nilai aja deh angkanya. Kalau misalkan depannya adalah 3 cm, sampingnya 4 cm, maka miringnya pasti 5 cm dari triple Pythagoras 3, 4, 5. Maka sin tetanya itu sama dengan sin theta, berarti depan per miring, berarti 3 per 5. Kemudian cos tetanya samping per miring, berarti X per R itu sama dengan sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Kemudian yang ketiga, tangen theta, depan per samping, depannya adalah 3 atau Y, terus sampingnya adalah X, berarti hasilnya adalah 3 per 4. Nah, perbandingan trigonometri ini kan baru 3. Sedangkan nanti yang dipelajari ada 6. Sin, cos, tangen, berarti ini adalah tambahannya sekarang. Ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Gitu. Nah, kosekan itu apa? Kosekan itu adalah 1 per sin theta. Berarti sama dengan, tinggal dibalik aja dari sin theta. 1 per sin theta. Sin tetanya kan 3 per 5. Berarti kosekannya adalah 5 per 3. Kemudian sekan theta itu adalah 1 per cos theta. Berarti sama dengan 1 per cos theta. Cos tetanya adalah 4 per 5. Maka sekan tetanya adalah 5 per 4. Kemudian kotangen itu adalah 1 per tan, berarti 1 per tangen theta, maka hasilnya adalah kotangennya 3 per 4, tangennya 3 per 4, maka kotangennya adalah 4 per 3. Gitu. Nah, jadi nanti ada 6 perbandingan trigonometri yang kalian pelajari, mulai sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Dalam perbandingan trigonometri ini, nanti ada juga yang sering digunakan, yaitu nilai-nilai dari perbandingan trigonometri dengan sudut istimewa. Jadi sudut istimewa nanti yang kita gunakan itu ada 0, kemudian 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut istimewa yang sering kita gunakan nantinya. Nah, untuk sinnya, berarti nanti kita hitung. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. Sin 30 ada setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Nah, yang kedua itu adalah cos. Cos 0 adalah 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Jadi kebalikan tuh, kalau sin itu 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau si cos dibalik, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu ya. Jadi tengahnya ada di sini nih, di 45 derajat. Kemudian yang ketiga itu adalah tangen. Tangen itu adalah, sebenarnya rumusnya adalah sin per cos untuk identitas. Jadi tinggal sin bagi cos saja. 0 bagi 1, 0. Kemudian
setengah dibagi setengah akar 3 bisa 1/akar 3, atau boleh setelah dirasionalkan 1/3 akar 3. Tangan 45 itu adalah 1, tangan 60 itu adalah akar 3, kemudian tangan 90 itu adalah tata definisi. Nah, sekarang ini baru 3, sin, cos, sama tangan. Kemudian, gimana kalau misalkan yang tiganya, yang kebalikan itu? Maka nanti tinggal dibuat aja. Misalkan kita nyari kosekan. Kosekan itu adalah 1/sin. Berarti tinggal 1/0. Nanti tinggal lihat aja nih, 0 kan? Berarti 1/0. Berarti tata definisi. 1/setengah. Berarti 2. Kenapa 1/setengah ini setengah kan? Berarti 1/setengah gitu. Nah, kemudian yang ini kan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu adalah akar 2 dibagi 2. Tinggal dibalik aja. Berarti hasilnya adalah 2/akar 2 setelah dirasionalkan menjadi 2/2 akar 2 atau akar 2 aja. Kemudian yang ini kan kosekan 60, sin 60-nya itu adalah akar 3/2. Tinggal dibalik menjadi 2/akar 3 atau 2/3 akar 3. Kemudian yang 90-nya, kosekan 90-nya adalah 1. Gitu. 1/1. Selanjutnya, kosekan, sekarang sekan. Sekan itu adalah 1/cos, berarti tinggal balik aja, berarti 1. Kemudian 2/3 akar 3. Kemudian akar 2. Kemudian 2, dan ini tidak terdefinisi. Satu lagi, kotangen itu sama dengan 1/0, berarti tak terdefinisi. Kemudian 1/akar 3 dibalik jadi akar 3/1. Kemudian ini 1. Yang ini 1/3 akar 3, yang ini 1/, hingga mendekati 0. Berarti ini adalah nilai-nilai yang sering kita gunakan. Jadi sekali lagi, sudut istimewa yang kita gunakan itu adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Adapun ada yang menggunakan di fisika misalkan 37 derajat dan 53 derajat, itu adalah sudut-sudut yang hasil pembulatan nantinya, tidak pas. Jadi itu adalah sudut istimewa yang akan kita gunakan nanti ke depannya, apalagi di sudut-sudut relasi. Ini sangat berguna. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tonton ini terlebih dahulu, video yang ini terlebih dahulu, sebelum menonton video-video selanjutnya, terutama video yang berkaitan dengan sudut relasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.